Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program KKN, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan rembuk warga bersama masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun komunikasi yang baik, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat agar proses identifikasi permasalahan dapat dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Melalui forum diskusi ini, kami bersama warga berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik yang berkaitan dengan lingkungan, fasilitas umum, maupun kebutuhan sosial lainnya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kondisi di lingkungan sekolah, khususnya di SDN 2 Cangkorang. Permasalahan tersebut meliputi belum tersedianya akses air bersih yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci tangan dan kebersihan fasilitas sekolah. Ketiadaan perpustakaan beserta buku bacaan yang memadai, masalah kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh minimnya tong sampah, serta permasalahan sosial seperti kasus bullying di kalangan siswa yang perlu mendapatkan perhatian. Kami juga mencatat kebutuhan pelatihan persiapan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK bagi siswa. Selain itu, di DTA Ad-Daudiah ditemukan juga permasalahan akan kurangnya tenaga pendidik, sehingga dibutuhkan dukungan tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di wilayah tersebut. Selanjutnya, terdapat catatan penting lain mencakup keselamatan dan kondisi lingkungan sekitar. Di RW 1, terdapat tikungan jalan yang memiliki jarak pandang terbatas, di mana keberadaan kaca cembung dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, di RW 11, tempat sekolah berlokasi, terdapat perhatian khusus terhadap kebersihan sungai setempat yang saat ini dipenuhi sampah dan limbah. Hasil dari sosialisasi dan rembuk warga ini menjadi fondasi utama bagi langkah-langkah strategis berikutnya dalam program kerja kami selama kegiatan KKN. Pada siklus kedua ini, kami berfokus pada perencanaan program berdasarkan hasil pemetaan sosial dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi tersebut, kami menyusun konsep pemetaan jalur air dengan mendata berbagai masalah dan potensi yang ada pada masing-masing sumber mata air, seperti aksesibilitas, kualitas air, serta ketersediaan sumber daya pendukung. Dari hasil diskusi awal, Kampung Singkur menjadi salah satu kandidat utama karena memiliki sumber air yang stabil sepanjang tahun dengan jarak yang relatif dekat, sekitar 500 meter. Selain perencanaan pembangunan akses air bersih di sekolah, kami juga menyusun sejumlah rencana program lain sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Untuk mendukung kebersihan lingkungan sekolah, dirancang pembangunan bak sampah menggunakan paving block dan pengadaan tong sampah. Lokasi pembangunan bak sampah dipilih di area strategis yang mudah dijangkau oleh siswa dan guru, sehingga dapat memaksimalkan penggunaannya. Di bidang literasi, kami menyusun proposal pengajuan bantuan buku sebagai upaya untuk meningkatkan akses bacaan dan memperkaya literasi siswa di sekolah. Adapun untuk mendukung pembentukan karakter siswa, kami merancang agenda gerakan Stop Bullying melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan guru serta siswa secara aktif. Kami juga merencanakan kegiatan mengajar dengan menyusun jadwal pengajaran bergilir secara rutin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan khususnya di DTA Ad-Daudiah. Melalui program pengajaran tambahan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban tenaga pengajar, sekaligus meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar murid di DTA. Terakhir, kami juga merencanakan pemasangan kaca cembung di tikungan RW 1 guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar wilayah tersebut. Seluruh rencana ini disusun dengan memperhatikan berbagai hal penting dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta kerjasama dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan agar setiap program yang dijalankan bisa berjalan dengan baik, sesuai kebutuhan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di lapangan. Setelah perencanaan selesai, kami melaksanakan program-program yang telah disusun dengan melibatkan warga secara aktif.
Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar hasilnya optimal dan tepat sasaran. Dalam rangka mendukung kebersihan lingkungan sekolah, pembangunan bak sampah dari paving block di SDN 2 Cangkurang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif warga dan tim KKN secara bergotong royong, mulai dari pengangkutan material hingga proses pembangunan. Kami juga menyiapkan tong sampah yang kemudian diletakkan di beberapa titik strategis di sekolah, guna menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Sebagai upaya pembentukan karakter siswal, kami mengadakan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan guru serta siswa untuk memperkuat pemahaman mendalam tentang dampak negatif bullying. Kegiatan ini disertai dengan deklarasi Stop Bullying yang dilakukan dengan cap tangan pada banner sebagai simbol komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, kami rutin melaksanakan kegiatan mengajar di DTA Ad-Daudiah dengan jadwal yang telah disusun secara bergantian antar anggota tim KKN. Selain itu, pemasangan kaca cembung di tikungan RW 1 juga telah dimulai sebagai langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, kegiatan bersih-bersih sungai di RW Singkur dilaksanakan dengan keterlibatan langsung tim KKN yang turun ke lapangan bersama warga setempat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan sungai dari sampah dan limbah, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan demi kesehatan dan kenyamanan bersama. Seluruh program yang telah terlaksana ini berjalan dengan dukungan aktif dari masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi lingkungan dan warga sekitar. Pada tahap evaluasi ini, kami melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program yang telah dirancang selama KKN. Beberapa kegiatan berjalan sesuai rencana. Namun dalam pengimplementasiannya, kami menemui beberapa kendala yang berada di luar kendali tim KKN, yaitu dalam pembangunan akses air bersih dan pengadaan buku bacaan. Dalam perencanaan pengadaan akses air bersih di sekolah, kepala sekolah sebagai pemegang otoritas dan koordinator utama di sekolah menjadi sulit ditemui karena kesibukan yang cukup padat. Hal ini membuat kami tidak dapat melanjutkan proyek penyediaan air bersih secara terencana karena kami menyadari pentingnya melibatkan kepala sekolah agar program berjalan sesuai aturan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak sekolah. Sementara itu, upaya pengadaan buku bacaan juga belum membuahkan hasil selama masa KKN. Namun setelah masa KKN selesai, kami tetap berkomitmen untuk merealisasikan program pengadaan buku bacaan di SDN 2 Cangkurang. Meskipun pengadaan buku tidak terlaksana tepat waktu selama KKN, kami melanjutkan inisiatif tersebut secara mandiri dari Bandung. Dengan memanfaatkan jaringan relasi di kampus, kami berhasil menggalang donasi buku dari berbagai pihak. Saat ini proses pengumpulan dan distribusi buku sedang berlangsung dan kami berharap dapat segera menyalurkannya ke SDN 2 Cangkurang untuk mendukung peningkatan literasi siswa. Evaluasi program KKN menunjukkan bahwa meskipun beberapa rencana tidak terlaksana sesuai harapan, seperti pembangunan akses air bersih dan pengadaan buku bacaan, program lain berjalan sesuai rencana. Pembangunan bak sampah di SDN 2 Cangkurang berhasil meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Gerakan anti-bullying di SDN 2 Cangkurang berhasil meningkatkan kesadaran siswa dan guru, sementara pelatihan ANBK menggunakan laptop KKN memperkuat kesiapan siswa menghadapi ujian berbasis komputer. Pemasangan kaca cembung di tikungan RW 1 dan pembersihan sungai di RW Singkur menunjukkan dampak positif terhadap keselamatan dan kebersihan lingkungan.